Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehari. Saya mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada. Sekarang sedang menempuh semester 6 di program studi Teknik Alat Berat. Di sini saya akan memaparkan mengenai mobil listrik itu sendiri, yang nanti akan saya jelaskan dari proses pembuatan hingga komponen-komponennya seperti itu. Langsung saja kita lihat. Di sini saya membuat tema mobil listrik karya anak bangsa dari tim Yacaranda Universitas Gadjah Mada. Next. Jadi apa itu mobil listrik? Mobil listrik itu sendiri adalah suatu kendaraan yang menggunakan tenaga listrik yang disimpan di dalam baterai yang nantinya akan ditransfer ke motor listrik sehingga kendaraan itu bisa melaju. Di dalam mobil listrik itu sendiri terdapat 3 komponen utama, yang mana ketika 3 komponen ini tidak ada, mobil tersebut tidak akan bisa berjalan. Yang pertama ada motor listrik, baterai, dan juga controller. Seperti itu. Oke, di sini adalah mobil yang berhasil kita buat. Jadi di sini adalah Superskip EV1. EV1 itu adalah electric vehicle generasi pertama. Jadi mobil ini mempunyai bobot kurang lebih 220 kg, cukup berat, namun mempunyai kecepatan kurang lebih 55 sampai 60 km per jam. Yang mana mobil ini sudah dilengkapi juga dengan LCD yang nantinya di dashboard depan itu bisa dilihat oleh driver seberapa kecepatan dari mobil itu sendiri. Untuk mobil pertama ini memang masih banyak sekali yang perlu diperbaiki karena bobotnya yang sangat berat sekali seperti itu. Next. Oke, kemudian kita mengikuti kompetisi yang pertama yaitu di Bandung. Itu kompetisi mobil listrik Indonesia yang diadakan setiap tahunnya, dan kita berhasil mendapat di beberapa kategori, yaitu di posisi ke-6 untuk beberapa kategori dan juga di posisi ke-4 untuk kategori pengereman. Seperti itu. Kemudian baiklah, untuk kemudian ini adalah generasi kedua kita. Jadi ini next, Pak. Oke, jadi ini adalah Superskip EV2. Ini adalah improvisasi dari generasi pertama kita, yang mana mobil ini sudah kita reduk atau kita kurangi beratnya yang darinya dari 220 kg dari generasi pertama, sekarang berkurang menjadi 153 kg, yang mana itu sangat signifikan sekali. Dan mobil ini juga mempunyai keunggulan dari segi baterai. Dia sudah lebih ringan karena dia menggunakan baterai Li-ion Samsung, yang itu secara performa udah lebih baik dari baterai aki. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi yang cukup canggih, yaitu untuk menghidupkan mobil itu sendiri kita harus menggunakan kartu, yang nantinya kartu itu ditempelkan di LCD-nya dan mobil itu bisa menyala. Tanpa menggunakan kartu, mobil itu tidak akan bisa dikendalikan. Seperti itu. Oke, pencapaiannya, jadi alhamdulillah di tahun 2018 di generasi kedua ini kita berhasil merebut 1 medali, yaitu juara 3 di kategori kecepatan, yang mana ini diikuti oleh seluruh kampus yang ada di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya setelah kita ketahui generasi 1 dan 2, ini adalah generasi ketiga dari mobil kita. Di generasi ini sangat banyak sekali improvisasi. Walaupun beratnya 190 kg, tapi performanya sudah cukup baik dibanding generasi sebelumnya, yang mana mobil ini bisa melaju dengan kecepatan kurang lebih 100 km per jam. Ini sangat cepat sekali dibanding dengan tim-tim yang lain yang hanya kecepatannya kurang lebih 50 km per jam. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi teknologi IoT atau Internet of Things, yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, jadi ini adalah KMLI Polban. Ini adalah kompetisi mobil listrik Indonesia yang kita ikuti setiap tahunnya, yang diadakan di Politeknik Negeri Bandung. Selain KMLI, kita juga mengikuti kompetisi lainnya seperti itu.
Ini adalah FRC IIMS, itu adalah Indonesia International Motor Show. Jadi ini adalah suatu kompetisi juga untuk para kampus yang ada di seluruh Indonesia yang nantinya di sini akan berkompetisi untuk menunjukkan performa dari setiap mobil yang mereka tampilkan. Oke, selain kita mengikuti ajang nasional, kita juga mengikuti ajang internasional seperti itu. Yang harapannya walaupun sekarang kita masih di taraf nasional, kita akan mengikuti beberapa perlombaan internasional. Pertama ini ada FSAI Jepang. Ini adalah kompetisi mobil listrik yang diadakan oleh Jepang yang diikuti oleh seluruh kampus yang ada di dunia. Next. Oke, selain dari FSAI Jepang, kita juga akan mengikuti IIMS yang ada di Korea, IISCC yang ada di Korea. Ini sama seperti di Jepang, hanya saja lokasinya di Korea Selatan seperti itu. Ini diikuti juga oleh seluruh kampus yang ada di dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari IoT yang saya sampaikan tadi, yaitu teknologi yang ada pada mobil generasi ketiga. IoT ini adalah Internet of Things yang nantinya mempunyai keunggulan yang sangat baik seperti itu. Di sini tertampil bahwa ada welcome to acara Anda. Jadi di sini akan tampil di dashboard depan tempat dari driver itu sendiri. Jadi driver bisa melihat di bagian tengah itu sendiri kecepatan mobilnya seperti apa, kemudian suhu dari baterainya seperti apa, level baterainya, dan juga suhu dari controller. Sehingga si driver mengetahui seperti apa keadaan dari mobil itu sendiri, sehingga ketika menghindari trouble-trouble yang ada seperti itu. Oke, tadi kita ketahui bahwa teknologi ini bisa dilihat oleh drivers. Tapi di sini kita juga bisa mengontrol sebagai anggota tim atau tim inti. Kita juga bisa melihat seperti apa kecepatannya, suhu baterai, controller, dan juga level baterainya. Di sini kita bisa ketahui dengan catatan kita mempunyai koneksi internet. Walaupun saya ketika berkompetisi di Bandung, kita bisa melihat keadaan dari mobil itu sendiri walaupun kita berada di Sumatera. Yang terpenting itu adalah koneksi internetnya. Jadi itu keunggulan dari mobil kita. Oke, kemudian kita langsung ke main komponen dari pembuatan mobil listrik itu sendiri. Jadi yang pertama di bagian sebagian kiri atas itu adalah frame. Jadi frame ini sangat penting sekali ya, karena frame ini adalah badan dari mobil listrik itu sendiri. Jadi di dalam mobil listrik harus ada frame, kemudian ada juga body untuk sebagai badan dari mobil listrik itu sendiri. Next. Jadi next. Oke, jadi di sini adalah komponen yang juga harus ada di dalam mobil listrik itu sendiri, yaitu pertama ada kaki-kaki, knuckle yang nanti sebagai penghubung antara kaki-kaki dan juga ban. Kemudian ada LSD, ini adalah limited slip diferensial yang nantinya sebagai pengganti gardan. Keunggulan dari LSD itu sendiri tidak terjadi slip ketika membelok ataupun berada di lumpur seperti itu. Kemudian ada juga universal join. Next. Kemudian di sini juga ada sistem suspensi seperti itu. Next. Oke, untuk di bagian atas ini adalah sistem steering, yaitu dengan tipe rack and pinion. Kemudian di bagian tengah dan ujung ini adalah sistem pengereman. Ini sangat penting sekali yang dimiliki dalam suatu kendaraan untuk agar si driver lebih nyaman dalam berkendara dan lebih aman seperti itu. Oke,
Selanjutnya ini di bagian utama juga ada itu motor BLDC atau brushless direct current, kemudian ada controller, kemudian ada baterai, kemudian ada juga panel, dan ada charger untuk mengecas baterai, kemudian juga ada mainboard IoT yang ini sebagai otak dari teknologi IoT tadi. Kemudian kita lanjut ke proses pembuatan. Jadi sebelum melakukan proses pembuatan kita harus melakukan desain dan pengujian juga. Di bagian kiri ini terlihat adalah desainnya, kemudian setelah kita melakukan desain kita juga harus melakukan pengujian agar ketika frame itu sudah dibuat tidak akan terjadi sebuah permasalahan seperti bending atau crack seperti itu. Untuk bagian biru itu ketika diberi beban atau gaya dia masih posisi aman, paling aman. Kemudian untuk warna hijau itu aman, kuning itu harus berhati-hati, sedangkan merah harus waspada seperti itu. Next. Oke, kemudian kita harus tahu bahan dari pembuatan frame itu sendiri. Yang pertama ada sheet metal. Ini sebagian ujung itu adalah sheet metal. Tujuannya apa? Ketika kita membuat sheet metal, proses pengelasan dan juga pembuatan frame itu lebih mudah karena gap atau celahnya lebih sedikit seperti itu, lebih kecil maksudnya. Kemudian untuk yang bagian tengah ini adalah untuk dudukan dari frame itu sendiri yang nantinya akan ditempel dengan meja jig. Bagian bawah ini adalah pipa paralon yang nanti digunakan untuk membuat prototype. Kemudian ini adalah alat untuk lem tembak yang biasa kita kenal. Ini juga untuk menyambungkan antar pipa-pipa dari pipa paralon itu. Kemudian ada las stick. Ini adalah las stick atau las argon yang secara keunggulan sangat baik sekali karena lebih rapi dan juga tidak terdapat banyak percikan bunga apinya. Kemudian proses pembuatan prototipe. Seperti yang saya sampaikan, itu adalah pembuatan prototipe dengan tujuan nantinya ketika kita membuat frame yang sesungguhnya tidak ada sebuah kendala lagi seperti itu. Jadi ini adalah ketika kita membuat suatu desain, kita lakukan prototipe dulu sehingga nanti menghindari kesalahan-kesalahan ketika kita langsung membuat frame menggunakan besi pipa seperti itu. Kemudian ini adalah meja jig. Keunggulan dari meja jig itu sendiri adalah frame yang kita buat itu lebih erat, lebih rapi dan juga menghindari bending ketika proses pengelasan dan juga lebih stabil seperti itu. Dan juga proses pembuatan frame itu lebih cepat karena kita sudah membuktikannya dibanding generasi sebelumnya yang tidak menggunakan meja jig, ini lebih cepat. Oke, kemudian proses pembuatan dari frame itu sendiri. Ini tampak di sebelah tengah ini, di bagian tengah ini adalah proses pengelasan yang seperti yang saya sampaikan menggunakan las stick atau las argon. Next. Oke, setelah frame itu jadi, berhasil kita buat dengan proses pengelasan yang cukup lama, kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Ini kita lakukan proses pengecatan. Ini adalah cat dasar yang nantinya akan kita timbal lagi dengan cat warna hitam. Kemudian ini adalah proses assembly. Setelah kita melakukan pembuatan frame, kita tidak langsung membuat body karena nanti menghindari problem-problem atau kesulitan ketika kita buat body terlebih dahulu. Maka kita harus melakukan proses assembly. Yang mana dalam proses assembly itu sendiri kita menyatukan sistem pengeremannya, sistem suspensi dan juga motornya dan juga sistem penggerak seperti LSD. Oke, setelah kita melakukan pembuatan frame dan juga selesai dalam proses assembly, kita melakukan proses pembuatan body. Pembuatan body itu sendiri memiliki komponen utama. Yang pertama itu adalah resin, ada katalis, kemudian ini adalah fiberglass. Yang bagian kanan itu fiberglass tipe anyam dan kiri itu sebagian tipe acak. Kemudian ada juga mirror glass, kemudian ada polymer, kemudian juga ada semen putih. Yang nantinya ini adalah komponen bahan-bahan yang harus kita miliki ketika dalam pembuatan body.
Oke, ini adalah proses pembuatan bodi. Jadi yang pertama, ini gambar di sebelah kiri itu adalah desain. Desainnya kita print, kemudian setelah kita print kita tempelkan dengan styrofoam. Styrofoam itu kita tempelkan juga dengan triplek yang nantinya akan kita satukan satu persatu seperti yang ada pada gambar tengah bagian bawah ini. Jadi ini setelah kita satukan dia akan berbentuk frame, berbentuk bodi seperti itu. Nanti akan kita lakukan proses pembentukan menggunakan gergaji besi karena proses pembuatannya ketika menggunakan gergaji besi itu lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian ini hasil dari pembuatan molding itu sendiri. Oke, setelah kita melakukan proses pembuatan dari molding atau cetakan pertama, kita melakukan proses bodi negatif. Pembuatan bodi negatif ini dilakukan dengan mencetak pada bagian luar molding itu sendiri, yang nantinya menggunakan seperti resin, katalis, ya, dan juga fiberglass-nya. Yang nantinya akan kita lapisi beberapa lapis sehingga kita tahu berapa lapis yang kita butuhkan agar hasil dari pembuatan bodi itu lebih baik. Kemudian ini adalah hasilnya seperti yang bagian atas. Next. Ini adalah hasil dari pembuatan bodi itu sendiri. Untuk bagian kiri dan atas dan bawah itu adalah hasil dari pembuatan bodi positifnya. Itu adalah posisi belum dicat, sedangkan ketika kita proses pengecatan ini adalah hasilnya. Dan ini ketika kita sudah assembly semua. Dan ini tampak bagian belakang, dan bagian bawah ini adalah proses trial error. Jadi tujuan trial error adalah untuk mencegah ketika kendaraan itu berkompetisi. Jadi ketika berkompetisi nantinya kita menghindari problem-problem, maka kita lakukan trial error sehingga problem yang ada bisa kita atasi sebelum melakukan kompetisi. Oke, kemudian ini adalah gambar ketika kita sudah melakukan proses perlombaan dan juga launching. Jadi untuk kiri atas itu kita langsung disambut oleh rektor atau petinggi-petinggi dari kampus, karena kampus juga harus tahu bahwa kita sedang mengikuti kompetisi seperti itu. Kemudian untuk di bagian bawah kiri itu adalah arena atau area dari perlombaan itu sendiri. Sedangkan di bagian atas ini kita lihat bahwa ada tulisan kompetisi mobil listrik Indonesia. Ini kita ikuti di tahun 2019 di bulan November kemarin. Next. Oke, setelah kita tahu dari semua proses pembuatannya, setelah kita mengikuti kompetisi juga, alhamdulillah kita mendapat beberapa achievement atau pencapaian, yaitu yang pertama kita berhasil merebut 6 medali seperti itu. Yang pertama kita mendapat juara 1 di kategori uji tanjak, juara 1 di kategori percepatan, juara 2 di kategori slalom, juara 1 di kategori poster dan presentasi terbaik, juara 1 desain dan teknologi terbaik, kemudian juara 2 di rancangan konstruksi terbaik. Oke, setelah kita lihat bahwa kita sudah berhasil mendapat 6 medali tadi, akhirnya kita menjadi juara umum 1 di kompetisi mobil listrik Indonesia yang diikuti oleh seluruh kampus yang ada di Indonesia. Dan pada kompetisi ini kita sangat mengapresiasi sekali perjuangan dari kita semua, karena hanya dengan 3 generasi kita sudah menjadi juara umum 1, sedangkan lawan kita sebelumnya sudah lebih berpengalaman dibandingkan kita. Oke, ini adalah gambar dari hasil dari mobil kita itu sendiri. Ketika kita selesai melakukan perlombaan, ada beberapa kegiatan juga yang kita ikuti, seperti kita sering diundang di dalam event-event besar yang diadakan oleh beberapa instansi ataupun perusahaan, dan kita kemarin dikunjungi oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan beliau juga mengepost di Instagram beliau. Kemudian kita juga masuk beberapa media cetak seperti koran. Ini adalah di sini dijelaskan bahwa teknologi dari mobil kita itu sendiri yang sudah menggunakan sistem IoT tadi. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Nanti setelah ini kita akan melihat dari video dari perlombaan kita di tahun 2019.